seperti ada siluet sosok wanita tua, wajahnya keriput, badannya sedikit membungkuk. Perkenalkan, nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Kalian pernah nggak dipanggil dengan sebutan yang sebenarnya kalian ngerasa belum saatnya buat dipanggil dengan sebutan itu? Misalnya, terima kasih Bu, padahal umur kalian masih 20 tahun. Terima kasih Nek, padahal kalian belum punya cucu. Itulah yang dialami sama Riani. Semua orang memanggilnya Nenek. Setiap pagi, Riani duduk di depan kaca. Dia memandangi wajahnya pelan-pelan. Dari dahi, turun ke pipi, lalu ke dagu. Tangannya menyentuh pipinya sendiri dan memastikan semuanya baik-baik saja. Di meja riasnya tersusun beberapa skincare dan make up sederhana. Gak banyak, tapi cukup rapi. Setelah itu, ia membuka laci. Di dalamnya ada botol kecil. Tutupnya sudah kusam, airnya tinggal sedikit. Riani mencelupkan ujung jarinya, mengusap air itu ke wajahnya. Dia menatap cermin lagi dan berkata, "Sudah cantik, sekarang aku mau duduk di depan ah." Botol itu diberikan neneknya saat ulang tahun yang ke-18. Waktu itu neneknya bilang, "Kamu pakai air ini ke wajahmu kalau mereka mulai bicara macam-macam dan menertawakanmu." Riani sudah tidak memiliki orang tua. Sejak kecil, dia diasuh oleh neneknya. Ayah dan ibunya sudah bercerai saat dia masih usia 5 tahun. Ayahnya selingkuh dan tidak menafkahi mereka. Ibunya merasa dihianati, dan akhirnya dia juga ikut pergi. Dengar-dengar sih ibunya juga udah nikah dengan laki-laki pilihannya. Keduanya sudah punya kehidupan masing-masing. Meninggalkan Riani tanpa tanggung jawab. Saat itu Riani hanya tinggal berdua dengan neneknya. Dulu Riani sering pulang sekolah dengan mata sembab. Teman-teman sekolahnya nggak pernah lelah menemukan bahan untuk menertawakannya. Airnya tidak berbau, tidak berwarna, tapi setiap kali dipakai, Riani merasa dia lebih berani dan percaya diri. Sejak saat itu, Riani tidak pernah melewatkan pagi hari tanpa air itu. Sekarang Riani itu udah tinggal sendiri di rumah itu. Neneknya sudah lama meninggal dunia. Rumah itu mulai terlihat semakin tua, sunyi, sepi, cat dinding pun mulai mengelupas. Kayu tangganya itu berbunyi kalau diinjak. Namun, setiap pagi Riani selalu duduk di depan rumah. Rambutnya disisir rapi dan bibirnya diberi sedikit warna. Suatu hari ada seorang ibu yang lewat di depan rumahnya. Terus ibu itu ngomong, "Lagi santai Nek, mari Nek, ayo ke pasar." Riani hanya tersenyum kaku. "Nenek." Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Gak ada siapa-siapa di sana. Mungkin bukan buat dia, tapi kalau bukan buat dia, buat siapa? Di rumah itu gak ada orang lain selain dirinya. Riani mulai merasa ada yang aneh. Kenapa dari kecil sampai sekarang, selalu saja ada orang yang ngomongin dia. Dulu waktu sekolah, dia sering sekali diejek. Sekarang, ibu-ibu yang lewat tadi pun juga manggil dia Nek. Padahal dia gak merasa setua itu. Apa ada yang salah dengan penampilannya? Riani nyoba buat gak mikirin hal itu. Dia ingat pesan neneknya dulu. Dia harus lebih berani dan harus percaya diri. Besoknya, waktu dia lagi jemur pakaian di depan rumah, Riani tiba-tiba kepleset terus jatuh. Seorang bapak-bapak parubaya, tetangga depan rumah dia itu, yang lihat itu langsung lari terus nolongin. Belum sempat Riani berdiri, istri si bapak parubaya ini ikut keluar dan bilang, "Nek, hati-hati ya, udah papa lanjutin aja sana cuci mobilnya, biar aku aja yang bantu." Riani yang denger itu langsung, "Nenek." Riani langsung diem. Dia berdiri pelan, senyum terpaksa, dia menghindar dari tetangganya tadi, terus ngucapin, "Terima kasih." Terus habis itu dia gegas buat masuk ke dalam rumahnya. Terus pas sampai di balik pintu, dadanya itu kayak rasanya nyesek banget. Kenapa tetangganya manggil dia nenek? Apa mereka lagi ngeledek? Atau cemburu suaminya ngebantuin dia tadi? Riani gak ada maksud sama sekali ngegoda suaminya. Pikir Riani, bagaimana mungkin Riani mau dengan bapak-bapak parubaya seperti itu? Terus beberapa hari kemudian, ada anak-anak kecil yang sedang bermain bola di depan rumahnya. Terus bolanya itu masuk ke halaman rumahnya Riani.
Karena bolanya itu masuk, terus ada salah satu anak itu yang masuk juga ke halaman rumah Riani untuk ngambil bola dan bilang, "Permisi Nek, aku mau ambil bola ya." Riani yang penasaran, dia langsung ngomong dengan sedikit menaikkan nada bicaranya. Nanya sama anak itu, "Nenek siapa yang kamu maksud?" Anak kecil itu nggak jawab apa-apa. Terus dia langsung lari keluar, kayak ketakutan, ninggalin Riani. Riani ngerasa aneh. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke kamar. Karena kamar dia ini ada di lantai 2. Dia mulai nginjek anak tangga pertama, lalu nginjek anak tangga kedua. Ketika dia nginjek anak tangga yang kedua, tiba-tiba ada hal aneh yang dirasakan sama kakinya. Lututnya itu tiba-tiba sakit banget. Sakitnya itu kayak ditusuk. Dia pegang pegangan tangga, napasnya itu berat. Dia ngerasa ngos-ngosan, tapi dia tetap maksa naik sampai ke kamarnya. Sampai di kamar, dia duduk, langsung buka laci, dan mencari botol kecil. Setelah itu, dia mencelupkan jari telunjuknya dan diusapkan ke wajahnya. Entah kenapa, Riani setelah itu ngerasa lega. Tapi suatu ketika, tanpa sengaja, Riani ngeliat ke cermin di meja riasnya. Awalnya biasa aja, tapi waktu dia perhatikan lebih lama, ada yang berbeda di pantulan cermin itu. Seperti ada siluet sosok wanita tua, wajahnya keriput, badannya sedikit membungkuk. Riani langsung mundur, bulu kuduknya berdiri, dia merinding. Riani kaget, dia panik, nafas dia kembali ngos-ngosan. Belakangan ini memang banyak hal-hal aneh yang dirasakan di rumahnya. Dan untuk pertama kalinya, dia kepikiran apa ada yang mengirim sesuatu ke rumahnya. Atau memang ada yang gak suka sama dia. Hari-hari berikutnya gak makin membaik. Justru badannya terasa makin lemah. Tenaganya cepat habis. Dia semakin yakin ada yang tidak beres sama dirinya. Tapi dia tetap nyangkal. Dia harus kuat. Setiap kali rasa aneh itu datang, dia buka botol kecil pemberian neneknya, dia mencelupkan telunjuk ke air itu, lalu diusap ke wajahnya. Itu jadi kebiasaan. Hal itu terus dilakukan dan gak cuma ketika pagi hari aja. Sampai akhirnya air yang ada di dalam botol kecil itu habis. Dia udah sangat ketergantungan dengan air yang ada di botol itu. Sempat terlintas untuk ke dokter, tapi dia urungkan. Selama ini sebenarnya dia itu selalu berpikir terbuka soal kesehatan. Tapi untuk kali ini rasanya cuma air itu yang bisa bikin dia tenang. Rasa rindu pada neneknya tiba-tiba muncul. Sudah lama sekali dia tidak ziarah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke makam neneknya. Riani berjalan sedikit ke depan gang rumahnya untuk naik angkutan umum. Sebenarnya dia ditawari oleh bapak-bapak parubaya tetangganya untuk diantarkan ke makam. Tapi Riani nggak mau. Kemarin aja istri bapak itu seperti cemburu sampai memanggilnya nenek. Apalagi kalau sampai dia dibonceng oleh suaminya. Nggak lama kemudian Riani sampai ke makam neneknya. Dia berdiri di depan batu nisan neneknya. Batu itu sudah terlihat usang. Riani terdiam. Pandangan Riani terpaku pada tulisan yang ada di makam itu. Tepatnya di tahun lahir dan tahun wafat neneknya. Ada sesuatu yang janggal. Dia mencoba mengingat-ingat kalender tahun sekarang, lalu membandingkan dengan tahun di batu nisan itu. Riani belum menemukan jawabannya. Justru makin sulit baginya untuk mengingat sesuatu dengan jelas. Kepalanya terasa berat sekali dan dia memutuskan untuk pulang. Karena hari juga udah sore. Kali ini terpaksa dia harus jalan kaki pulang ke rumahnya. Karena kalau udah sore itu biasanya angkot udah nggak ada. Sesampainya di dalam rumah, tubuhnya terasa jauh lebih lelah dari biasanya. Aneh, kenapa setiap kali sampai rumah, badannya selalu terasa tidak enak. Dia duduk di ruang tengah sambil istirahat. Tatapannya kosong, pandangannya terfokus pada jam dinding. Selama itu dia berjalan dari makam ke rumah. Padahal jarak rumah ke makamnya nggak terlalu jauh. Riani mulai ngerasa bahwa hidupnya memang nggak pernah benar-benar tenang. Dari kecil sampai sekarang, selalu saja ada orang yang menyakitinya.
Selalu saja ada yang membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia masih yakin ada seseorang yang tidak menyukainya dan mengirim sesuatu ke dirinya. Malam itu rasa rindu pada neneknya semakin dalam. Terus dia mikir, udah lama dia nggak masuk ke kamar neneknya, dikarenakan menghindari rasa sakit karena kehilangan seorang nenek. Sejak neneknya meninggal, kamar itu ditinggalkan begitu saja. Lalu dia merebahkan badannya ke atas kasur, di atas dipan. Tiba-tiba matanya tertuju ada beberapa botol kecil yang ada di meja pojokan kamar. Botol-botolnya itu familiar. Di sampingnya ada satu botol air mineral ukuran sedang dengan merek yang biasa ada di warung atau supermarket. Riani ingat sesuatu. Botol kecil itu mirip dengan botol yang ada di kamarnya. Dulu, sejak usianya 18 tahun, neneknya yang sering memberikan botol-botol kecil itu setiap air yang dipakainya habis. Lalu Riani membuka botol air mineral bermerek ukuran sedang dan menuangkan ke dalam salah satu botol kecil yang ada di kamar itu. Riani mencelupkan jari telunjuk ke dalam botol kecil dan mengusap ke wajahnya. Dia mengetahui sesuatu. Air ini sama dengan air yang sering dipakai setiap pagi yang ada di kamarnya. Kemarin ketika memakai air itu dia merasa lebih nyaman dan lega. Tapi kenapa sekarang rasanya biasa aja? Beberapa hari setelah itu, tubuh Riani semakin drop. Kali ini dia benar-benar memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dia datang sendiri ke rumah sakit, dia mendaftarkan ke poli penyakit dalam. Petugas menawarkan kursi roda, lalu Riani nolak. Menurut Riani, dia masih kuat. Satpam yang ngeliat juga menawarkan untuk membantu. Riani merasa ini berlebihan. Dia diperlakukan seperti wanita lansia, atau satpam ini mencoba-coba mencari kesempatan merangkulnya. Riani mengelak untuk dibantu. Dia berjalan pelan-pelan sendiri ke arah ruangan dokter penyakit dalam. Di dalam ruangan, Riani menceritakan semuanya. Tentang badannya yang lemah, tentang rasa sakit yang suka datang tiba-tiba. Dokter memeriksa sebentar. Terus dokter ngomong, secara medis tidak ada yang serius. Mungkin hanya kelelahan. Coba lebih banyak istirahat saja. Riani terdiam. Tidak ada penyakit. Dia merasa aneh. Bagaimana mungkin kondisi badannya yang sekarang tidak ada penyakit apapun? Dengan ragu, dia menceritakan hal lain. Tentang orang-orang yang memanggilnya nenek, tentang bayangan di cermin, tentang air di botol kecil yang dia rasakan saat memakainya. Bahkan tentang perasaan Riani kalau ada yang mengirim sesuatu ke dirinya. Riani sadar sih, hal ini tuh nggak masuk akal dalam dunia medis. Tapi apa boleh buat, keresahan itu harus diceritakan ke dokternya. Karena dia juga nggak tahu harus cerita ke siapa. Ruangan itu tiba-tiba hening. Dokter yang mendengar ceritanya Riani hanya menarik napas panjang. Lalu berkata, saya akan buatkan surat rujukan. Saya rujuk Ibu Riani ke poli geriatri. Geriatri? Bukannya itu untuk pasien lanjut usia? Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Bye!